Halo, selamat pagi, atau mungkin selamat siang adik-adik. Saya Dokter Kasih, sekarang sudah tiba saatnya kita di kuliah terakhir ya di blog ini, yaitu farmakologi indera, keseimbangan, pendengaran, penciuman, dan pengecapan. Sebenarnya untuk materi kuliah ini sebenarnya sudah banyak yang obatnya dibahas di kuliah sebelumnya, baik pada kuliahnya Dokter Citra maupun pada kuliahnya Dokter Bung Sri. Sekarang ini saya hanya, lebih menghubungkan atau lebih menghubungkan aplikasinya untuk obat-obatan, untuk penyakit-penyakit pada indera keseimbangan, pendengaran, penciuman, dan pengecapan. Oke, jadi pada farmakologi indera keseimbangan dan pendengaran, saya akan membahas mengenai agen vestibular supresan atau penekan vestibular dan antibiotik topikal ya, tapi sebenarnya tidak cuma untuk antibiotik, jadi semua obat-obatan yang melewati rute telinga atau ototopical drug yang akan saya bahas pada kuliah ini. Oke, ini kalian bisa lihat ya gambarnya, mungkin kelihatan complicated tapi sebenarnya nggak terlalu ya. Sebenarnya ini cuman gambar, ada organ vestibular dan di sini adalah, cerebellum sebagai pusat keseimbangan, ya gitu. Jadi, jalur sensori vestibular itu sebenarnya dipengaruhi oleh berbagai substansi yang berperan dalam mempercepat atau mendorong atau menghambat efek neurotransmitter utama. Jadi sebenarnya apa sih neurotransmitter utama yang berperan dalam indera keseimbangan atau berperan di indera keseimbangan ya, yaitu nah di sini kita lihat kan ada gambar organ vestibular dan kemudian di sini adalah glutamat. Jadi neurotransmitter utamanya di sini adalah glutamat dan yang pastinya adalah kedua adalah asetilkolin. Gangguan vestibular itu apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya gangguan vestibular itu disebabkan karena ketidakseimbangan dari input-input sensori. Input-input sensorinya ini loh kalian lihat ini rame kan, ada glisin, kalian sudah belajar kan ini neurotransmitter di kuliah dokter khususnya ada GABA, ada dopamin, glutamat ya yang utama tadi, kemudian ada peptida opioid, asetilkolin, serotonin, itu histamin. Ini semua adalah neurotransmitter yang berkumpul di jalur sensori vestibular gitu. Gitu. Jadi gangguan yang vestibular yang terjadi itu kadang ketidakseimbangan input-input di sini. Jadi yang sifatnya eksitasi lebih tinggi, yang sifatnya inhibisi lebih rendah, seperti itu. Gejalanya biasanya orang yang punya gangguan vestibular ini yang kalian sering kenal ya vertigo, itu pusing, berputar, kemudian ada mual muntah, juga ada telinga mendenging, pandangan kabur, itu ya. Gitu. Itu namanya gangguan vestibular. Nah, seperti biasa, jadi kalian udah lihat kan input-input sensori yang akhirnya mengakibatkan gangguan vestibular. Inilah yang kemudian menjadi target obat untuk gangguan vestibular. Yaitu goal terapinya adalah mengontrol input-input sensori tadi, gitu. Nah ini obatnya, ini ada banyak ya, ada EAA reseptor antagonis, ini excitatory amino acid reseptor antagonis, antikolinergik, antihistamin, GABA agonis, dopamin antagonis, voltage gate ion channel blocker ya nanti blocker, kemudian opioid dan kanabinoid. Untuk opioid dan kanabinoid ini masih tanda tanya untuk penggunaannya untuk gangguan vestibular, walaupun sudah terlihat jelas ya bahwa opioid ini ada inputnya di sini, tapi itu masih masih di masih kontroversial penggunaannya. Nah, kalian lihat dari ada 8 kotak obat yang saya sediakan di sini, yang paling banyak digunakan itu adalah antikolinergik, antihistamin, dan voltage gate ion channel blocker. Nah, yang kalau sekarang coba kita bahas dulu ya satu ya, sebelum akhirnya ke yang 3 yang utama yang paling banyak digunakan ini.
Jadi kalau excitatory amino acid receptor antagonis, itu tadi kalian tahu kan yang sudah saya sebut bahwa excitatory amino acid itu merupakan neurotransmitter yang utama, ya kan, untuk input sensori di vestibular itu adalah glutamat. Jadi glutamat itu reseptornya ada banyak, tapi reseptor yang terkenal adalah Ka, kainate, AMPA, dan NMDA. Walaupun ya neurotransmitternya ini yang utama yang untuk jalur sensori input, tapi obat obat yang secara langsung bekerja pada glutamat untuk gangguan vestibular itu jarang digunakan. Contoh nama obatnya adalah trimetazidin. Gitu. Jadi tadi kan goal terapinya adalah untuk menghentikan atau mengontrol sensori input yang berlebihan. Jadi glutamat ini kalau diblok ya input sensorinya jadi dia rendah. Gitu. Jadi cenderung biasanya pada gangguan vestibular itu kan dia seperti tangga gini ya. Jadi yang excitatory sama yang inhibisi. Neurotransmitter yang excitatory contohnya glutamat. Yang inhibisi adalah GABA ya palingnya. Jadi yang untuk yang eksitasi semuanya pasti obat yang digunakan yang antagonis gitu. Supaya dia balance gitu. Jadi kalau pada kasus gangguan vestibular itu yang excitatorinya biasanya lebih tinggi dibandingkan yang inhibisi. Jadi yang excitatorinya kita tekan ya antagonis, yang inhibisinya kita naikkan gitu. GABA-nya kita agoniskan. Nah, untuk yang glutamat ini makanya dia golongan obatnya namanya excitatory amino acid receptor antagonis atau glutamat antagonis yang biasa digunakan adalah trimetazidin. Tapi ini jarang digunakan di Indonesia ya untuk sebagai gangguan vestibular. Kemudian yang kedua tadi setelah glutamat, neurotransmitter yang utama ya adalah asetilkolin. Ini sebenarnya memang asetilkolin itu memang neurotransmitter utama di mana-mana, nggak cuma di vestibular, termasuk juga glutamat ya. Jadi untuk yang reseptor untuk yang asetilkolin, yang antikolinergik kan reseptor asetilkolin ya. Jadi kalau kita lihat di gambarnya di sini, bisa warnain. Kalau nah, ya di gambarnya di sini yang ada yang jadi asetilkolin kalau kalian juga udah tahu pasti ya di kuliah Dr. Gungsri itu dia reseptornya ada yang nikotinik, ada yang muskarinik. Kalau yang nikotinik itu biasanya reseptornya terkait dengan kanal ion, jadi berhubungan dengan ion-ion. Kalau yang muskarinik ini terkait dengan reseptor G, ya G couple protein reseptor gitu. Jadi kalau sama ya, karena asetilkolin di sini sifatnya eksitasi, maka dia harus diantagoniskan gitu. Jadi obat yang dipakai adalah kolinergik antagonis atau antikolinergik gitu. Dia di sini ya kalau kita bicara masalah inputnya, jadi kalau asetilkolin ini eh, dia yang reseptor nikotinik asetilkolin ya, atau yang hubungan dengan kanal ion itu dia berhubungan dengan untuk mengontrol kalsium gitu. Jadi kan emang untuk input-input dari impuls-impuls neurotransmitter itu sangat dipengaruhi oleh adanya ion kalsium ya, yang akhirnya mengakibatkan impuls itu bisa berjalan atau input itu bisa masuk gitu. Jadi dengan kita blok ya yang kalsiumnya atau kita kontrol kalsiumnya, maka input sensori itu juga akan menjadi rendah. Gitu. Kalau untuk yang muskarinik ini kan reseptornya bentuknya protein G ya. Jadi obat-obatannya yang terkenal itu adalah yang atropin, skopolamin, itu ya antikolinergiknya. Dia itu kaitannya sama ion kalium gitu. Jadi ion kalium itu juga ada perannya ya. Kalium perannya juga dalam proses depolarisasi ya, jadinya proses penghantaran impuls. Jadi itu juga dikendalikan sampai akhirnya input sensori yang sifatnya eksitasi ditekan. Gitu. Kemudian antihistamin ini ada 4 reseptornya ada 4 jenis, nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Kemudian GABA ya. GABA ini kalau kalian ingat kuliahnya dokter
Citra, GABA, nggak lihat ya gambarnya GABA, mana GABA, ini dia GABA. GABA ini ya beda dengan glutamat, dengan asetilkolin yang sifatnya eksitasi, dia sifatnya adalah inhibisi. Jadi, kalau pada kasus gangguan vestibular, dia inhibisinya harus kita tingkatkan. Jadi, kalau kita tingkatkan inhibisi, berarti yang dipakai adalah GABA agonis. Gitu ya. Jadi reseptor GABA kembali lagi itu ada 3, ada GABA A, GABA B, dan GABA C. Kalau GABA C itu dia masih belum 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 banyak yang bicarakan masalah sebenarnya seperti apa itu GABA C. Kalau yang GABA A itu dia bentuk reseptornya adalah ionotropik atau terkait dengan kanal ion. Hubungannya dengan kanal lagi dengan ion klorida. Ion klorida, jadi dia akan mengakibatkan hiperpolarisasi, sehingga akhirnya bersifat inhibisi. Gitu. Sedangkan kalau yang GABA B, dia sifatnya adalah metabotropik. Metabotropik berarti dia terikat bentuk reseptornya adalah kanal G. Bisa atau dia langsung terkait dengan enzim seperti adenylyl siklase misalnya gitu. Tuh. Nah, kalau yang di sini yang untuk gangguan vestibular, reseptor GABA yang dipakai adalah GABA A biasanya. Itu ya. Contohnya apa sih yang GABA agonis yang bisa kita gunakan obatnya adalah lorazepam, diazepam, clonazepam. Itu ya obat-obat antikonvulsan, kalian pasti masih ingat. Itu juga bisa digunakan untuk pada gangguan vestibular. Nah, setelah GABA agonis, kita ada dopamin antagonis. Kalau dopamin antagonis, ya kita cari dulu mana dia, dopamin. Nah, dopamin di sini. Dopamin ini sifatnya sama ya, seperti glutamat dan asetilkolin, dia sifatnya eksitasi. Jadi kalau dia sifatnya eksitasi pada gangguan vestibular, dia harus ditekan ya, harus ditekan. Jadi dia antagonis gitu. Tuh reseptor dopamin, ada dopaminnya tuh ada yang dari reseptor dopamin 1 sampai D5 tuh. Tuh ya, untuk yang obat golongan dopamin yang biasa kita gunakan untuk kasus gangguan vestibular itu prometasin, domperidon. Kalau domperidon sebenarnya dia juga ada pengaruh untuk menghilangkan mual muntah ya yang timbul pada gangguan vestibular. Gitu. Kenapa sih pada orang-orang yang mengalami gangguan vestibular juga bisa ada mual muntah? Itu karena memang ada di saluran cerna kita itu ada namanya enteric nervous system yang memang dia akan mengirimkan inputnya ke cerebellum gitu. Jadi kalau ada gangguan di vestibular ya ataupun di organ keseimbangan itu juga biasanya mengakibatkan mual muntah. Dan untuk obat-obatan golongan dopamin antagonis, efeknya itu tidak hanya untuk menekan pusingnya saja, tapi juga punya efek untuk menekan mual muntah. Nah, untuk yang voltage gate ion channel nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Dan ini yang terakhir ada kotak antiemetik. Antiemetik itu sebagai obat-obatan yang berfungsi untuk mual muntah. Ini akan kita pelajari nanti di blok digestif. Jadi ya sebelum saya lompat slide, jadi saya jelaskan atau tekankan sekali lagi bahwa pada gangguan vestibular untuk neurotransmitter yang sifatnya eksitasi itu harus ditekan ya, harus ditekan. Jadi dia harus antagonis. Kalau yang sifatnya inhibisi dia harus dinaikkan. Itu sifat berarti ya yang inhibisi sifatnya harus dinaikkan. Oh, berarti dia harus agonis gitu. Ya, jelas ya? Oke, kita lanjut. Oke, ini adalah obat-obat golongan antimuskarinik atau antagonis kolinergik ya.
Ini dia punya yang sifatnya metabotropik, ya tadi kan saya bilang ya, yang asetilkolin itu yang ada yang nikotinik atau yang terkait kanalion, ada yang metabotropik. Ini yang metabotropik, reseptor metabotropiknya itu harusnya kalian sudah tahu dia ada 5 jenis reseptor ya, yang distribusinya tidak cuma di nervus atau di saraf, tapi tersebar di beberapa tempat di tubuh kita gitu. Makanya di mata ada juga bisa dipakai obat-obat antagonis kolinergik ya, kalian pasti sudah tahu kan dia emang sistemik, jadi dia emang distribusi reseptornya ada di mana-mana. Ini ada M1, M2, M3, M4, dan M5. Untuk gangguan vestibular, target obat kita adalah M yang berapa? Ya, M yang berapa? Yuk. Adalah M yang 4 dan M5. Tuh. Kenapa? Oke, kita lihat ya. Ini kan kalian bisa lihat ya tabelnya sendiri ya. Jadi yang untuk M4 dan M5 kita lihat di sini ada dopamin tuh. Kalau yang M3 nggak mungkin loh. Orang gangguan vestibular tuh kan di itu ya di CNS atau CNS gitu. Atau di ya di saraf lah intinya. Nggak mungkin kalian pilih yang M3 gitu. Kalau M2 mungkin, tapi kalian lihat contoh peranannya. Nggak ada kan gitu. M1 juga gitu. Tapi lihat contoh peranannya, fungsi kognitif memori. Memang orang gangguan vestibular ada gangguan memori kan nggak ada. Jadi kalau kalian lihat yang M4, M5 ini ada dopamin, bacaannya dopamin. Dan regulasi pembuluh darah di otak. Jadi yang kita pilih yang adalah target terapi kita untuk gangguan vestibular adalah reseptor M4 dan M5 gitu ya. Ini untuk bentuk reseptor G-nya. Harapan saya kalian masih ingat ya kuliah sel ya. Jadi bentuk reseptor untuk untuk reseptor muskarinik itu ada yang GQ ini ya, G protein semua bentuknya karena metabotropik, tapi ada yang GQ, GI gitu. Pasti bedanya kalau yang GI itu berarti respon intraseluler, mudahan kalian masih ingat juga ya, biomolekuler untuk respon-respon intraseluler. Itu kalau yang GI berarti responnya adalah inhibisi adenylat sikase. Kalau yang GQ itu aktivasi fosfolipase C gitu. Tapi kalian nggak usah lah ya ngafalin yang bentuk G protein, respon intraseluler gitu. Yang penting kalian tahu ya target obat kita, target terapi kita untuk gangguan vestibular adalah di reseptor M4 dan M5 untuk ya reseptor yang M4 dan M5. Apa sih nama obatnya? Obatnya adalah oke. Ya, jadi yang bisa kita pakai itu adalah 3, tropin, skopolamin, benztropin. Yang di antara ketiga itu, yang mana sih yang paling menjadi pilihan adalah skopolamin. Ketiganya ini bisa, tapi yang paling baik ya, yang paling bukan paling baik, bukan paling sering juga, paling yang bisa digunakan gitu, di antara ketiga itu adalah skopolamin. Kenapa? Karena efeknya katanya pada sistem saraf pusat itu lebih besar. Kemudian dia bisa memiliki efek sedasi dan dia juga punya efek pada reseptor M1. Jadi dia nggak cuma pada M4 sama M5 saja, tapi ternyata dia juga punya efek pada reseptor M1. Ayo, apa efeknya reseptor M1? Adalah berperan pada fungsi kognitif dan memori. Cek lagi ya tabel yang tadi ya. Gitu. Namun sayangnya, karena dia punya efek pada reseptor M1, dia memiliki, dia punya efek samping gangguan kognitif dan memori jadi pasiennya. Jadi kalau misalnya terlalu sering digunakan skopolamin ya sebagai untuk pasien-pasien vertigo misalnya atau mabuk tuh juga ya gangguan vestibular, mabuk kendaraan itu bisa kalau terlalu sering digunakan skopolamin bisa mengakibatkan gangguan kognitif dan memori. Efek samping yang lainnya juga sama ya, sistemik ya kalau kalian nggak tahu atropin itu dia punya efek samping sistemik bisa mulut kering, miriasis pupil, konstipasi itu ya. Kan ya. Oke, kita lanjut ke antihistamin.
Karena kita tahu dulu histamin. Jadi histamin ini punya berapa reseptor? Dia punya 4 reseptor. Kalau muskarinik dia jenis reseptornya ada 5 yang metabotropik ya. Kalau histamin dia juga metabotropik, dia terikat protein G dan dia jenisnya ada 4 gitu. Ayo, di antara keempat reseptor itu yang mana sih yang jadi target terapi kita? Oke, kita cek. Kalau H2 yang H2 sama H4 kan nggak mungkin ya. Coba lo lihat fungsi fisiologisnya, sekresi, asam lambung, kemotaksis, tukak lambung, reaksi imun inflamasi. Yang H4 ini paling tidak mungkin. Kalau yang H2 tuh iya, tapi kan saya bilang tadi ya banyak sekali eh, orang-orang yang mengalami gangguan vestibular itu juga memiliki gangguan saluran cerna atau kayak mual muntah. Jadi itu adalah dia ini. Nah, makanya juga kadang-kadang, bisa juga digunakan, tapi yang lebih lazim dijadikan target terapi adalah yang H1 sama H3, karena H2 ini lebih banyak digunakan khusus untuk yang memang permasalahan di saluran cerna, gitu. Walaupun dia emang distribusi H2 ini juga ada di otak ya. Kalau tadi kalian lihat di gambar yang pertama tadi, itu kalian bisa lihat ada H2 juga, tapi dia emang tidak tidak selalu menjadi, target terapi untuk gangguan vestibular, gitu. Oke, ini yang biasa kita gunakan adalah H1 antagonis sama H3 antagonis. Ya, jadi antagonis loh ya kan ya, bukan yang agonis, jangan kebalikan, ini sifatnya eksitasi. Jadi itu harus dilawan, jadi harus diantagoniskan. Di H1 antagonis yang biasa kita gunakan itu adalah diphenhidramin, dimenhidrina, ciklisin, hidroksin, meklisin ya. Itu. Terus itu yang generasi pertama. Itu dia efek sedasinya tinggi biasanya. Kenapa? Karena dia dapat menembus sawar darah otak. Kalau yang generasi kedua, dia potensi sedasinya lemah karena dia tidak menembus sawar darah otak. Antagonis reseptor H1 dia tidak hanya berfungsi untuk gangguan vestibular saja efeknya, tapi dia juga bisa berefek untuk antiemetik ya. Terus dia meningkatkan nafsu makan, juga bisa menimbulkan efek sedasi gitu. Jadi orang yang kayak ngantuk, yang nggak bisa tidur bisa pakai ini kalau mau cari efek sedasinya. Tuh, terus selain golongan H1 antagonis, ada juga golongan H3 antagonis. Sebenarnya ini yang paling banyak kita gunakan di pasarannya, yang H3 antagonis, itu namanya beta histin mesilat. Selain dia efeknya di antagonis histamin 3 atau H3, dia juga punya efek ke H1 dan H2, tapi agonis gitu loh, cuma lemah sih efeknya gitu. Tuh. Karena dia agonis sama H1 sama H2, jadi dia punya sebenarnya efek samping untuk meningkatkan sekresi asam lambung. Jadi mungkin nanti efek sampingnya bisa mual muntah ya kalau mengkonsumsi beta-histin. Tuh. Dia fungsinya selain sebagai antagonis H3 tuh dia bisa meningkatkan peredaran darah pada sistem vestibular dan koklea gitu. Jadi kalau eksitasi itu biasanya dia vasokonstriksi ya. Jadi kalau misalnya supaya dia tidak karena ini kita harus menekan eksitasi, jadi kan dia berlawanan. Makanya dia akhirnya efeknya adalah vasodilatasi gitu, pada sistem vestibular dan koklea gitu. Namun FDA atau kan Food Drug Administration tuh dia sebenarnya penggunaan beta-histin sebagai vestibular suppressant tuh masih kontroversial, tidak disetujui. Nah, ini dia ya, yang lagi satu adalah voltage gate ion channel blocker. Ini banyak, ya yang paling sering kita gunakan adalah yang ini, cinarisin dan flunarisin, gitu. Jadi kalau ini ada yang nimodipin, nitrendipin, itu kalsium channel blocker. Ya, kalau cinarisin dan flunarisin dia juga kalsium channel blocker. Dia punya efek antihistamin H1, itu. Dia juga punya antagonis dari nikotinik asetilkolin. Jadi kenapa cinarisin sama flunarisin ini banyak sekali digunakan ya, karena dia emang pengaruhnya banyak gitu.
Pengaruhnya banyak nggak cuman ke kanal ion saja, tapi juga ke antihistamin, kemudian ke antimuskarinik juga ya. Kemudian dia juga berpengaruh sama potasium atau kalium ya, dia memblok channel potasium gitu. Selain itu yang cinarisin sama flunarizin dia juga punya efek untuk menghambat aliran kalsium yang berasal dari endolim menuju sel pada crista ampularis. Kemudian ini verapamil ya, ini obat-obatan untuk kardio ya sebenarnya, juga bisa digunakan untuk vertigo. Kemudian lidocain gitu, juga bisa, dia natrium channel blocker. Carbamazepin ini juga natrium channel blocker ya, obat antikonvulsan atau obat anti epilepsi. Kemudian diaminopiridin ini ya memblok kalium ya, potasium channel blocker. Dia kontrol nistagmus. Jadi nistagmus itu gerakan bolak-balik mata gitu. Kalau kalian sempat dapat skill, mungkin kalian akan tahu ya nistagmus. Tapi kalian belum dapat skill, jadi nistagmus itu biasa terjadi pada pasien vertigo. Jadi bola matanya itu secara spontan mendadak nistagmus gitu. Jadi kalau kalian belok ke sini, bola matanya bergetar gitu. Tiba-tiba kalian misalnya gerakan kepala kalian, bola matanya tuh bergetar, tuh bikin pusing kan. Ya itu namanya nistagmus. Ya, kita lanjut. Oke, ini antiemetik ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di blok digestif. Jadi ini kalian abaikan saja. Oke, sekarang tadi kita sudah bahas yang untuk indera keseimbangan ya. Sekarang kita lanjut ke pendengaran atau telinga. Jadi ini adalah obat-obatan yang melalui rute telinga, disebut namanya ototopikal. Nggak cuma antibiotik, ada kortikosteroid juga. Tapi yang paling banyak sih topikalnya adalah antibiotik. Jamur juga ada. Itu ya, anti jamur juga ada yang topikal lewat telinga itu ada. Apa sih keuntungannya? Adalah menggunakan obat-obat yang melalui rute telinga. Itu keuntungannya. Contoh ya, biar kalian terbayang dulu. Contohnya tuh tetes telinga. Ada yang belum pernah pakai atau nggak tahu, boleh coba cek Google dulu kayak apa sih jeneng atau penampakan dari tetes telinga. Jadi keuntungannya dari obat-obatan yang melalui rute telinga itu adalah dapat membawa antibiotik ke lokus infeksi di telinga dengan konsentrasi yang lebih besar. Jadi kalau misalnya dia tidak lewat telinga, misalnya kalian kasihnya dalam bentuk oral atau pil oral diminum, itu kan kalau kalian masih ingat farmakokinetik ya, kalau dia lewat jalur minum, itu di sana ada dia harus lewat namanya first pass metabolisme dulu. Tuh sebelum dia akhirnya didistribusikan. Jadi kadang-kadang jumlah obat yang masuk ke dalam darah itu tidak sama dengan jumlah obat yang dia minum gitu loh, menurun. Makanya kenapa akhirnya kalau obat-obatan itu diberikan dalam rute telinga, dia bisa masuk ke lokus infeksi di telinga dengan konsentrasi yang lebih besar. Terus alasan yang kedua, kenapa? Karena kalau lewat sistemik ya, jadi kalau dia lewat sistemik, lewat rute saluran cerna, dia untuk bisa sampai ke mana misalnya yang infeksi yang kita inginkan, itu di telinga. Untuk bisa sampai ke telinga gitu, obat itu harus masuk kan ke darah, diabsorpsi ke darah, dan dia akan melewati pembuluh darah sampai dibawa ke telinga gitu, tempat di mana dia dibutuhkan. Itu udah sangat kecil sekali gitu loh. Udah lewat kecil sekali dan pembuluh darah di telinga itu kecil-kecil. Jadi kayak vaskularisasi di telinga itu sedikit, jadi kentang. Jadi ada alasannya kenapa penggunaan sistemik ya, obat-obatan sistemik oral ya untuk telinga itu sedikit tidak menguntungkan atau tidak efisien.
Keuntungan yang kedua adalah dia tidak memiliki efek samping sistemik. Oke, karena dia nggak lewat jalur oral, jadi dia tidak memiliki efek samping sistemik, sifatnya ya lokal saja gitu. Itu efek samping sistemik apa sih? Misalnya kalau kalian habis minum obat yang kalian minum ya, masuk ke lambung gitu, kadang mual muntah kan. Ya, misalnya habis minum ciprofloxacin atau obat-obatan antibiotik golongan fluoroquinolone. Tapi ini kan nggak lewat lambung gitu loh. Jadi tidak akan ada kayak efek samping sistemik seperti itu. Atau misalnya habis mengkonsumsi streptomycin ya, antibiotik streptomycin lewat rute oral. Itu salah satu efek samping sistemiknya kan gangguan ginjal ya, karena dia diekskresi di ginjal. Tapi kalau lewat lewat ini, lewat apa namanya, lewat rute telinga, dia tidak akan melewati sistemik itu, fase sistemik yang absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, gitu. Ekskresinya di cara sistemik itu akan sangat sedikit sekali, begitu. Ya. Terus yang keuntungan ketiga adalah dia mampu memodifikasi microenvironment lokal. Jadi ya telinga kita itu ya mirip seperti sebuah lingkungan kecil. Di situ juga ada bakteri-bakteri, ada pH ya di sana ya. Jadi environment lokal telinga itu contohnya adalah pH. Jadi pH telinga itu asam deh ya, pH-nya asam. Terus jadi penambahan obat yang sifatnya asam ya, obat-obatan tetes telinga yang antibiotik terutama itu banyak yang asam, dia akan menambah keasaman telinga. Jadi yang asam ditambah asam jadi super asam gitu. Dan itu akan membantu host defense mechanism. Jadi bakteri-bakteri sebagian besar mikroba itu tidak tahan pada suasana asam gitu. Karena asam itu kan emang gini ya, iritatif ya dia. Asam tuh iritatif, kayak misalnya asam lambung kita itu, kan dia gini, keras sekali dia, gitu loh. Gitu. Jadi dia yang namanya bakteri, segala macam tuh nggak bakal bisa hidup kalau di tempat-tempat yang asam, tuh. Terus dia tidak mahal dibanding sistemik, ini tergantung merek antibiotiknya ya, tapi, eee, beberapa antibiotik, topikal itu memang tidak mahal gitu kalau dibandingkan dengan yang sistemiknya gitu. Kelemahannya apa? Membawa obat ke lokus infeksi di telinga seringkali mustahil atau sulit. Iya gitu. Kalau yang minum oral kan kita tinggal minum aja, minum pakai air udah selesai gitu. Tapi kalau yang tetes telinga, sekilas kayak gampang gitu lah, tinggal tetesin di telinga kalian tuk 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 gitu, 3 tetes. Tiba-tiba dia belum belum masuk ya ke dalam telinga, kalian sudah begini udah keluar, gitu, cairannya keluar. Gitu. Jadi seringkali poor administration atau administrasi yang tidak benar itu akhirnya membuat sebenarnya obat yang efektif jadi nggak efektif gitu. Ya terus misalnya telinganya tuh gitu ya ada cairannya misalnya itu. Jadi kalau dia ada cairan kental, ada nanah gitu, kalian kasih obat tetes telinga ya obat eee, te tetes telinganya nggak bakal bisa masuk ke dalam lokus infeksi, gitu, ke sumber infeksinya, gitu. Dia harus dibersihkan dulu. Misalnya kalau ada serumen ya, kotoran telinga yang besar, nyumbat gitu, kalian kasih tetes telinga gitu, ya mustahil tetes telinganya bisa nyerap sampai ke telinga dalam misalnya, gitu. Dapat mengakibatkan iritasi lokal pada telinga tengah dan telinga dalam. Ya, ini ada beberapa jenis obat-obat yang dikemas rute topikal telinga ya, tetes telinga gitu. Ternyata mengandung zat-zat yang bisa mengakibatkan iritasi lokal gitu. Contohnya nama zatnya tuh propylene glycol itu. Ya, itu biasanya sering bikin iritasi. Oke, dia obat-obatan rute topikal telinga gitu ya, obat-obatan topikal rute telinga. Keuntungannya dia tidak memiliki efek samping sistemik. Tapi kelemahannya juga dia tidak memiliki efek sistemik gitu ya, seperti yang saya bilang tadi, dia kan vaskularnya di sana di telinga tuh sedikit gitu.
Jadi jangan kalian pikir misalnya kalian punya infeksi di perut gitu, mencret misalnya, ya udah kalian, mengkonsumsi antibiotiknya pakai antibiotik tetes telinga gitu, ya nggak bakal nyampe lah dia ke perut kalian gitu, karena dia nggak ada efek sistemik gitu. Jadi penyerapannya ke pembuluh darah yang ada di telinga itu sangat rendah ya, karena pembuluh darahnya itu sedikit di sana, gitu. Dia dapat memodifikasi microenvironment lokal tidak dengan benar gitu. Jadi memang tergantung sekali dengan tetes telinganya, dengan zat yang dikandung gitu. Kalau topik yang ternyata tetes telinga kita tuh asam, ya mungkin dia bisa membantu ya ketika eee membantu gitu, membantu untuk telinga mengatasi infeksi. Tapi ketika ternyata obat, tetes telinganya itu sifatnya alkalin gitu loh atau basa gitu, misalnya, eee, ototopikal yang mengandung kortikosteroid kan, itu biasanya dia larutannya cenderung alkalin atau basa, jadinya dia malah buat microenvironment yang harusnya asam tuh jadi basa, jadi malah semakin banyak ada bakteri yang bisa tumbuh di situ, gitu. Itu dia. Oke. pH yang disarankan untuk obat-obatan ototopikal tuh pH 5 sampai 6 gitu. Jadi nggak terlalu asam, tidak terlalu basa. Tidak basa gitu ya. 5 sampai 6 kan dia asam, tapi nggak terlalu asam. Oke, ini ada gambar telinga ya gitu. Jadi, selain tadi ya tetes telinga, itu sebenarnya ada model-model delivery lainnya gitu untuk di telinga. Kalau tetes telinga biasanya dia cuman bisa sampai di sini, sampai di tympanic membrane. Kalau tympanic membrane masih intak ya, masih ada gitu, dia paling sampai sini aja. Kalau misalnya tympanic membrane sudah bolong, kendang telinganya bolong, dia bisa masuk sampai sini. Kalau dia masih ada, dia nggak bakal bisa. Jadi kalau kalian ada infeksi atau kelainan di telinga tengah dan telinga dalam ini sulit sebenarnya kalau dicapai dengan hanya tetes telinga. Tetes telinga itu biasanya, efektif hanya untuk sampai yang, kelainan atau infeksi di, eee, telinga luar gitu. Ya kalau misalnya ada kelainan yang di dalam ini, yang pertama, bisa dengan melakukan systemic administration ya, itu yang paling sering ya kita gunakan. Itu bisa dalam bentuk oral, minum tablet gitu. Injeksi ya, injeksi dia langsung ke darah gitu, atau pakai nanomedicine gitu. Jadi nanomedicine itu namanya medicine yang molekul obatnya nano gitu, jadi kecil-kecil gitu. Apa sih keterbatasan kalau kita memberikan, obat-obatan untuk telinga lewat jalur sistemik? Yang pertama adalah blood cochlear barrier gitu. Apa sih blood cochlear barrier? Mudahan Dokter Tanjung sudah menjelaskan ya. Jadi blood cochlear barrier itu dia mirip seperti kalau kalian tahu ya, pasti tahulah ya blood-brain barrier gitu kan. Jadi dia sangat ketat ya seleksi yang bisa obat-obatan yang bisa menembus otak gitu. Nah, ini juga gitu, sangat ketat untuk obat-obatan yang bisa, masuk ke dalam koklear gitu. Tapi dia bedanya dengan kalau blood-brain barrier tuh dia sangat ketat sekali. Dia basement membrannya ada 2 lapis kan, sedangkan kalau blood cochlear barrier cuma 1 lapis. Tapi dia cukup, apa namanya, cukup seleksinya cukup ketat, tuh. Kemudian lokal vaskularisasi, ya saya bilang tadi ya, vaskularisasi di telinga itu cukup rendah gitu. Jadi kalau kita harap pengen obat yang kita minum oral itu bisa sampai ke telinga dalam atau mau sampai ke organ vestibular atau organ koklear gitu, itu cukup sulit ya gitu. Tuh, terus efek samping lagi satu, karena ini administrasinya sistemik gitu, efek sampingnya sistemik gitu. Nggak mau kan cuman gara-gara misalnya, eee, gangguan infeksi di telinga sedikit tapi sampai sakit ginjal gitu misalnya, atau sampai mual muntah, marah gitu kan.
Ya itulah makanya efek samping sistemiknya. Tuh, terus pilihan ya, ini pilihan yang sekarang dengan kemajuan teknologi itu ada intratympanic administration. Jadi intratympanic administration itu bentuk sediaan obatnya, bentuk solusio, suspensi, larutan ya, bisa hidrogel, kemudian nanomedicine, dan medical device. Misalnya kayak model-model alat bantu dengar gitu, bisa atau medical device lain lah, bisa lewat intratympanic. Apa sih barrier atau penghalang dan keterbatasannya adalah eh, ada round and oval window gitu. Jadi ini ya, ada oval window, ada round window. Kemudian bone of otic capsule ya, jadi tulang-tulangnya tuh menghalangi. Kemudian clearance dari eustachian tube ya, itu juga salah satu barrier atau penghalang kalau ingin memberikan obat dalam bentuk intratympanic. Jadi intratympanic administration itu, jadi dia kayak jarum gitu ya, jadi kayak suntikan gitu, disuntikkan, ini masuk disuntikkan ke membran timpani gitu sampai mencapai tembus ya, sampai tembus mencapai organ dalam, kemudian nanti setelah diinjeksikan ke dalam, suatu larutan obat itu dia akan masuk, bisa masuk ke round window-nya sini, bisa masuk ke oval window-nya sini, atau ya, dia kan masuk sini, ini kan saluran ya, salurannya nembus ke tenggorokan, bagian juga bisa masuk ke eustachian tube gitu. Ya. Kalau misalnya kita mau misalnya ada kelainannya di sini ya, di kanalis semicircularis misalnya, itu ini juga gini ya, untuk bisa masuk ke oval window sama round window ini uptake ke sana tuh juga sulit. Kemudian ini tulang-tulang nih loh, itu kan emang untuk penyerapan obat ke sana tuh juga sulit sekali ya, gitu. Makanya itu yang menghalangi sebenarnya, tuh. Tuh, dia bisa ya menembus ke membran dalam sini, tapi dia itu udah ada penghalang-penghalangnya. Kemudian ya koklear ya, misalnya kelainan di koklear gitu. Kalau lewat intratympanic tadi kan diambil di uptake sama round window ini, tapi belum tentu bisa masuk ke koklea. Jadi kalau kita pingin obat kita bisa mencapai sini, kita bisa melakukan intracochlear delivery atau intracochlear administration. Ya bentuk sediaan obatnya tuh ya solution atau larutan, kemudian medical device ya kayak alat bantu dengar gitu atau implan, coating ya. Bariernya itu dia nggak ada anatomikal ya, tapi dia sangat invasif. Ya, dia sangat invasif. Jadi kalau kita mau melakukan intracochlear administration, jadi kita harus operasi gitu. Jadi harus dilakukan coleostomy, jadi dibuka di temporal gitu, dibuka di temporal, terus nanti dibuka kokleanya, gitu. Masukin terus obatnya ke sana. Tuh, gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, antibiotik topikal yang sering disediakan adalah obat-obatan dari golongan aminoglycoside dan quinolone. Jadi kalau aminoglycoside ini masih ingat ya kuliah antibiotik yang waktu semester 1 ya itu dia menghambat sintesis DNA. Ya, golongan obatnya neomisin, polimisin, gentamisin. Efek sampingnya adalah ototoksisitas, reaksi iritatif lokal ya. Dan dia ini ya nih ya, karena ada efek samping ototoksisitas sebenarnya. Ya, kalau kalian masih ingat gitu kuliah yang dulu ini efek samping dari aminoglycoside itu adalah ototoksisitas. Jadinya kenapa dia oleh FDA dia tidak disarankan sebagai agen ototopikal gitu. Walaupun di pasaran memang banyak banget ya antibiotik topikal tuh yang kandungannya ini. Tuh. Terus yang kedua adalah dari derivat quinolone gitu. Ya quinolone, kloroquinolone kalau masih ingat juga ya, sebenarnya juga menghambat sintesis DNA juga ya. Jenis obatnya bisa oxfloxacin tuh contohnya. Oke, tadi sudah ya yang pendengaran, sekarang kita lanjut ke indera penciuman. Indera penciuman penghidu ya, ini ada kongesti nasal, jadi persepsi berkurangnya aliran udara hidung atau rasa penuh di wajah. Kongesti itu kayak udem bengkak gitu loh di nasal. Jadi kayak mampet hidung, itu namanya kongesti nasal. Itu mekanismenya seperti apa sih? Jadi ada peningkatan pembekakan atau vasodilatasi. Jadi pembuluh darahnya itu melebar.
ya, terus peningkatan sekresi hidung. Jadi ada cairan hidungnya tambah banyak. Terus ya pembekakan jaringan udem, jadi bengkak di mukosa hidungnya nih bengkak. Atau ada problem fisik yang pengaruhi struktur saluran hidung, bisa ada polip misalnya, atau yang meliputi juga lagi modulasi persepsi sensorik pada hidung. Jadi karena memang dia mampet, jadi kan dia nggak bisa gitu mencium ya bau ya. Ya dia mekanismenya itu emang inflamasi, dasarnya inflamasi. Jadi obat-obatan yang diberikan itu ya bisa nasal dekongestan, kortikosteroid, sama antihistamin. Oke, ini yang penting ya, yang nasal dekongestan obatnya untuk kongesti nasal, ya. Nasal dekongestan ini sesungguhnya berasal dari golongan adrenergic agonis yang alfa. Jadi kalau kalian ingat reseptor adrenergic itu ada alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, sama yang terbaru adalah beta 3 gitu. Ini untuk nasal dekongestan gitu ya, untuk mengatasi kongesti nasal kita berikan nasal dekongestan gitu. Kita pakai yang alfa. Alfa berapa sih? Gitu ya. Alfa jelas alfa 1. Kenapa bukan alfa 2? Ya udah kalau alfa 2 kalian ingat. Ya. Kalau kalian ingat tadi gini, ingat tadi mekanisme di slide sebelumnya, kan pada kongesti nasal itu terjadi peningkatan vasodilatasi ya, pelebaran pembuluh darah sehingga sekresi cairan hidung tuh meningkat gitu. Jadi kalau kita ingin meredakan itu gitu ya kita harus menekan gitu, menekan pembuluh darah. Tadi vasodilatasi berarti lawannya adalah vasokonstriksi gitu. Ya, jadi kenapa itu yang kita pilih yang alfa 1 tuh. Oke, ini karena kita adrenergic agonis ya, jadi mari kita coba tengok lagi dulu tentang bagaimana sih sintesis dan pelepasan dari neuron adrenergic itu neurotransmitternya kalian masih ingat ya, norepinefrin atau epinefrin. Jadi dia itu dimulai dari tirosin ya, jalur tirosin ke tirosin, jadi hidroksilasi tirosin gitu awalnya. Terus dia akan diubah menjadi dopamin, L-dopa, terus kemudian jadi dopamin, dan dia akhirnya dimasukkan ke dalam vesikel gitu, dimasukkan ke dalam vesikel dan dikonversi menjadi norepinefrin. Norepinefrin itu diproduksi dan mengalami degradasi di dalam vesikel. Gitu. Tujuannya kenapa sih dia dimasukkan ke dalam vesikel? Sebenarnya supaya dia tidak dia terproteksi dari maun ya. Maun ini kan akhirnya membuat ini menjadi tidak aktif gitu. Oke, tadi kan dopaminnya sudah masuk ya ke dalam vesikel. Dalam vesikel ini dia akan mengalami degradasi atau berubah menjadi norepinefrin. Gitu. Sekarang ya influx kalsium, ada kalsium ini masuk, dia akan mengakibatkan epinefrin itu rilis gitu. Norepinefrin itu rilis ke celah sinap ya. Ke celah sinap. Pelepasannya itu dihambat oleh obat-obatan namanya guanetidin sama toksin botulinum gitu. Nah, kalian masih ingat ya, ini gambarnya saya agak nggak jelas mungkin ya, tapi nanti kalian bisa lihat di buku-buku farmakologi kurang lebih sama lah. Ini dia dilepaskan. Kemudian begitu dia lepas, dia akan menempel di reseptor, gitu. Menempel di reseptor. Reseptor yang di prasinap sama reseptor yang di posipnap. Ini dia nempel di sini, cus, gitu. Terus ada juga beberapa yang ditarik kembali, gitu. Yang ditarik kembali ini diambil ya, diambil kembali. Yang sudah keluar lepas ini diambil kembali. Nah, ambilan ini dihambat oleh kokain sama imipramin. Gitu. Selain itu, yang dilepas ini sebagian juga ada yang mengalami metilasi oleh COMT.
katekolamin ya, dan dioksidasi oleh mau gitu menjadi metabolit yang tidak aktif kemudian dilepaskan ke urin. Paham kan? Oke, kita lanjut. Oke, pembagian adrenergik agonis berdasarkan mekanisme kerjanya. Ya mudahan ini sebenarnya udah sama kuliah dokter Gutri ya, ini saya cuma ngulang aja karena kebetulan nasal dekongestan obatnya adalah adrenergik agonis ya, yang alfa gitu. Jadi pembagian adrenergik agonis berdasarkan mekanisme kerjanya itu ada 3, yang agonis kerja langsung, agonis kerja tidak langsung, dan agonis kerja campuran. Agonis kerja langsung, dia bekerja langsung sama reseptornya ini, menghasilkan efek yang serupa dengan efek yang timbul akibat perangsangan saraf simpatis atau pelepasan hormon epinefrin dari medula adrenal. Jadi epinefrin ini emang hormon ya, hormon murni gitu yang emang dihasilkan oleh kelenjar adrenal gitu, kelenjar adrenal kita gitu. Jadi obat-obatan ini menyerupai itu gitu. Dia bekerja langsung di reseptor ini ya. Reseptor itu contohnya epinefrin, norepinefrin, phenylephrine, isoproterenol itu yang agonis kerja langsung. Ada yang kerja tidak langsung, ya ini yang bekerja tidak langsung. Yang bekerja tidak langsung dia meningkatkan pelepasan norepinefrin dari vesikel atau dia menghambat ambilan norepinefrin. Tadi kan yang begitu dia dikeluarkan dari vesikel ada sebagian yang diambil gitu, diuptake masuk kembali ke dalam neuron gitu ya, neuron presinap itu. Tuh, ya agonis kerja tidak langsung ini contohnya lah kokain, amfetamin, imipramin itu ya. Dan ada lagi satu namanya agonis kerja campuran. Jadi dia bisa bekerja langsung dan tidak langsung, dia kerja langsung di reseptornya ini dia juga bekerja tidak langsung ya dengan meningkatkan pelepasan norepinefrin dari vesikel gitu. Ya, contoh obatnya ephedrine, pseudoephedrine gitu. Oke, berdasarkan struktur, jadi adrenergic agonis itu ada yang struktur katekolamin, substratnya katekolamin, sama yang non katekolamin. Katekolamin, ya oke. Jadi katekolamin itu tadi ya, itu dia tahu kan ya. Jadi kalau epinefrin gitu yang sudah rilis dari vesikel, dia akan dimetilasi oleh COMT gitu ya, itulah katekolamin. Tuh. Jadi untuk yang strukturnya katekolamin atau dia substrat dari katekolamin, contohnya adalah epinefrin sama norepinefrin, dia kerjanya cepat, durasi kerjanya singkat, dan namun dia juga diaktifasi secara cepat. Kenapa? Karena dia adalah substrat dari katekolamin, dari COMT gitu. Jadi dia begitu dia rilis, dia akan langsung cepat mengalami metilasi oleh COMT ya. COMT berubah menjadi metabolit yang tidak aktif gitu loh dan langsung dibuang ke urin gitu. Jadi dia kerjanya cepat, inaktivasinya juga cepat. Dia tidak bisa diberikan oral. Kenapa? Karena dia inaktivasinya tuh cepat, inaktivasinya tuh sangat cepat. Jadi kalau dia masuk ke oral, dia untuk bisa sampai ke dalam darah itu sangat sedikit gitu loh, sangat mustahil gitu loh, karena cepat sekali dia dirubah jadi metabolit yang tidak aktif gitu. Jadi kenapa dia tidak pernah diberikan oral, dia biasanya diberikan secara parenteral atau lewat suntikan langsung ke darah. Yang ketiga adalah dia tidak bisa menembus sawar darah otak. Tunggu satu lagi. Ya. Jadi obatnya ini adalah epinefrin dan norepinefrin. Sebenarnya ada banyak ya ini obat-obatnya, tapi saya cari khusus yang dia punya ikatan dengan reseptor alfa 1 sebagai target organ, target reseptor, target obat nasal dekongestan kita kan alfa 1 gitu. Jadi yang untuk yang ini yang punya target dengan reseptor alfa 1 ya agonis ya, ekoagonis sih. Ya, ya itu. Yang agonis ya itu dia yang alfa 1 ini, tapi dia juga punya yang alfa 2, beta 1, beta 2. Jadi tetap dia bisa dipakai karena dia punya agonis sama alfa 1. Tuh.
Dan epinefrin juga dia bisa dengan norepinefrin. Lihat kegunaan terapeutiknya, nggak ada sebagai dekongestan hidung. Dia emang gitu ya, karena dia tidak bisa diberikan secara oral, dia cuma bisa diberikan parenteral gitu. Kenapa akhirnya dia tidak menjadi pilihan untuk nasal dekongestan. Itu walaupun dia punya afinitas agonis terhadap alfa 1 gitu. Terus yang struktur yang kedua adalah non-katekolamin, berarti dia tidak mengalami metilasi atau tidak dimetabolisme oleh COMT gitu. Jadi dia tidak akan berubah menjadi metabolit yang tidak aktif gitu. Dia juga tidak mengalami oksidasi oleh MAO gitu ya, monoamin oksidase. Jadi dia durasi kerjanya lama gitu, tapi dia emang kerjanya lambat jadinya. Dan dia mampu menembus sistem saraf pusat, jadi mampu menembus sawar darah otak. Kalau dia mampu menembus sawar darah otak, berarti dia punya efek samping ngantuk. Tuh. Apa sih obatnya? Nih ya kita lihat oksimetazolin, phenylephrine, mectosamin, amfetamin, ephedrine, dan pseudoephedrine. Amfetamin ini ya golongan psikotropika, dia memang punya spesifitas reseptor sama alfa 1. Bisa untuk obat pilek. Jadi sebenarnya obat-obatan ya, ephedrine, pseudoephedrine, amfetamin ini struktur obatnya tuh mirip ya. Jadi makanya kadang-kadang orang yang habis konsumsi obat pilek, kandungan kencingnya bisa positif amfetamin gitu ya, karena struktur obatnya itu mirip. Gitu. Nih, yang paling baik ya digunakan ya, karena dia sangat selektif hanya pada alfa 1 itu adalah oksimetazolin dan phenylephrine gitu. Mectosamin ini juga ya sama alfa 1, tapi dia alfa 1 saja, tapi dia belum banyak digunakan atau dia memang belum di-approve sebagai dekongestan hidung ya, nasal dekongestan. Amfetamin ini ya jelas ya nggak mungkin ya orang pilek aja masa minum amfetamin gitu. Nah, ini ephedrine dan pseudoephedrine walaupun dia tidak selektif alfa 1 ini yang paling sering kita gunakan untuk nasal dekongestan. Gitu. Walaupun dia punya afinitas juga dengan reseptor beta, dengan alfa 2, juga dengan sistem saraf pusat. Apa sih efek samping penggunaan dekongestan yang terus-menerus adalah rebound congestion. Jadi namanya kalau kalian nanti sudah di klinik, kalian tahu tuh namanya rinitis medikamentosa. Jadi kalian pilek terus-terusan karena terlalu banyak mengkonsumsi atau menggunakan nasal dekongestan gitu. Jadi kan tadi saya sudah bilang ya, jadi nasal dekongestan itu akan mengakibatkan terjadinya vasokonstriksi. Nah, vasokonstriksi ini akan mengakibatkan pembuluh darah itu menyempit atau mengecil, sehingga aliran darah mukosa itu menurun dan terjadi penurunan tekanan kapiler. Karena menurun itu, cairan pada ruang interstisial di hidung itu kering ya, dikeringkan oleh pembuluh darah. Jadi kalau dia vasodilatasi kan sekresi hidungnya meningkat. Nah, kalau dia vasokonstriksi, jadi cairannya itu kering gitu. Dan akhirnya mengalami penyusutan mukosa hidung. Kalau kita kering itu kan keriput ya, menyusut gitu, atrofi jadinya. Ya, kemudian dan akhirnya mengakibatkan terjadinya reaktif hiperemia. Apa sih reaktif hiperemia? Itu adalah vasokonstriksi yang harus diikuti oleh peningkatan aliran darah. Jadi dia pembuluh darahnya itu mengecil kan. Awalnya aliran darahnya tuh menurun, tapi akhirnya lama-kelamaan dia aliran darahnya tuh meningkat gitu loh. Akhirnya mengakibatkan meningkat sehingga mengakibatkan hiperemi dia, merah dia jadinya gitu, ya. Jadi itulah nah ya penggunaan terus-menerus dari merah gitu yang akhirnya mengakibatkan hidung itu tetap rasanya pengap gitu loh, ya bisa bau gitu, walaupun sudah pakai dekongestan gitu, karena dia vasokonstriksi, tapi aliran darahnya tuh meningkat gitu. Jadi hiperemis terus dia rasanya gitu. Pengap, nggak bisa bau gitu. Pilek. Terus ya, penggunaan terus-menerus dari dekongestan mengakibatkan risiko kerusakan atrofi yang disebabkan oleh hipoksia mukosa hidung yang berkepanjangan. Oke. Terus selain itu juga ya rebound decongestion ini lebih sering terjadi pada penggunaan dekongestan yang sifatnya campuran atau misagonis. Dia nggak cuma bekerja atau selektif pada reseptor alfa saja, tapi juga beta seperti ephedrine. Kenapa?
Kan dia kayak efedrin, pseudoefedrin, dia kerja pada alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, SSP gitu ya. Awalnya mungkin yang efek dari alfa 1 akan dominan, dia akan mengakibatkan vasokonstriksi. Tapi seiring berjalannya waktu, terus-terusan gitu ya, ini katanya, akhirnya efek alfa 1 ini hilang gitu. Alfa 1 ini hilang, yang dominan adalah efek dari beta 2. Kalau ingat beta 2 efeknya apa? Vasodilatasi. Nah itu. Jadi yang harusnya dia jadinya vasokonstriksi, malah dia vasodilatasi gitu. Jadi malah kongestion nasalnya tidak sembuh-sembuh gitu. Walaupun sudah memakai nasal dekongestan. Oke, ini bentuk sediaan obat nasal ya, ada tetes hidung gitu, ada nasal spray yang semprot, ada yang nasal inhaler. Ini kalau saya pernah pakai yang nasal spray, saya punya rintitis alergi ya, jadi alergi, jadi pilek tiap hari gitu, saya pakai ini gitu. Terus ini ada nasal inhaler. Ini saya nggak pernah pakai. Dulu waktu kecil pernah pakai, tapi sekarang nggak pernah pakai lagi gitu. Yang tetes hidung ini pernah saya pakai juga ya. Jadi dia untuk penggunaannya memang lebih rumit ya dibandingkan make yang oral gitu. Kalau oral kan langsung minum. Kalau ini emang ada tekniknya. Jadi ya, kalau yang tetes ini biasanya lebih disukain sama anak-anak ya. Tapi kontaminasinya tinggi gitu, karena dia kan masukin ada coloknya ini ya. Jadi itu dimasukin ke dalam hidung, terus nanti kita tengadah gitu, terus baru dipencet gitu biar keluar airnya. Itu kan dalamnya ini kan itu risiko kontaminasi ya. Kalau habis dipakai nggak dibersihin terus besoknya pakai lagi gitu. Terbatas ya, ke mukosa hidungnya bisa terbatas kan. Arah tetesan yang kena mukosa hidung tuh tergantung tetesannya tuh nyangkut ke mana gitu. Kadang-kadang dia malah langsung masuk ke laring, nggak kena mukosa hidungnya sama sekali. Kalau yang spray ini yang mudah digunakan, tinggal disemprot gitu. Tapi karena cuma disemprot, kadang-kadang dosisnya nggak bisa jelas gitu ya. Kalau yang oral kan dosisnya jelas 500 miligram, 100 miligram. Kalau yang semprot ini kadang-kadang dosisnya bisa nggak jelas. Karena yang udah masuk nggak ke dalam semprotannya, penyangkut di mana gitu ya. Dosisnya kadang-kadang tidak pasti. Nggak bisa langsung lewat mudah ke laring ya, karena disemprot, semprotannya langsung masuk ke laring tahu-taunya. Terus kan dari lubang hidung itu masuk, dari saluran hidung langsung ke laring. Jadi mukosa hidungnya nggak kena. Nah, kalau yang inhaler, ini dia mudah dibawa-bawa kemana-mana, kecil kan praktis, tapi dia perlu aliran udara yang cukup biar kita bisa ngirup ya, menghirup ini sensasi mentolnya ini gitu. Kalau misalnya kita ngeblok, kita nggak bisa hirup ya nggak kerasa apa. Oke, apa sih kelebihan dan kekurangan intranasal drug delivery system? Jadi ya udah yang model-model intranasal drug delivery system berarti yang topikal ya, bukan yang lewat jalur oral atau yang lewat jalur parenteral darah langsung gitu, yang berarti yang topikal dioleskan ke telinga atau yang tadi itu yang bentuk-bentuk sediaannya itu. Kelebihannya degradasi obat oleh GI tract tidak ada. Jadi kan emang setiap obat yang masuk lewat saluran cerna atau oral dia akan mengalami degradasi oleh asam lambung bisa ya. Terus dia eh, melewati first pass metabolisme. Jadi kalau dia nggak lewat oral ya dia nggak perlu gitu, nggak perlu mengalami itu gitu. Jadi dosisnya tetap utuh. Absorpsi obat lebih cepat dan onset kerja cepat. Ya, absorpsinya lebih cepat lah dan lebih cepat gitu dia bisa nyampe ke darah gitu sebenarnya. Tapi ini tergantung juga pembuluh darah yang ada di hidung gitu. Ya jelas kalau kita bandingkan dengan yang oral ya, kalau sama yang parenteral dia langsung ke darah ya dia lebih cepat daripada hidung gitu ya lewat intranasal. Kalau dibandingkan sama oral ya absorpsinya jelas lebih cepat yang nasal. Bioavailabilitas obat lebih besar, ya molekul besar dan molekul kecil, ya itu karena dia tidak mengalami degradasi oleh GI tract, tidak perlu mengalami first pass metabolisme, gitu. Obat-obat yang tidak mampu diserap secara oral dapat mencapai sirkulasi sistemik melalui rute nasal, gitu. Misalnya
lagi sakit tenggorokan, lagi nggak enak nelen, ya udah dia tetap bisa kok masuk sirkulasi sistemik lewat nasal gitu, pasang selang aja gitu, kan bisa ketelan di ujungnya. Ya ini alternatif rute parenteral, misalnya takut disuntik gitu, ya udah lewat rute ini. Cuma untuk obat-obat tertentu ya, tidak semua bisa lewat intranasal. Lebih nyaman untuk pasien yaitu ya, misalnya yang takut disuntik ya, ini akan lebih nyaman. Obat-obat yang kestampilannya rendah bisa melalui rute nasal, kayak cairan, ini kan makanya, cairan yang misalnya orang-orang yang kesulitan menelan gitu, kita memasukkan cairan bisa lewat nasal, nanti dia bisa langsung tembus ke lambung. Obat-obat polar juga lebih baik dengan rute nasal ya, polar yang larut air gitu. Dia akan lebih baik lewat rute nasal dibandingkan lewat, oral, tuh. Kekurangannya, tidak nyaman jika dibanding dengan rute oral. Iya, kalau dibandingkan dengan tinggal minum nggak nyaman. Luas permukaan absorpsi pada nasal cavity lebih rendah dibandingkan GI tract ya. Jelas ya, besar lambung kita sama besar, hidung kita, mukosa hidung kita, belum lagi kalau ternyata dia langsung meluncur ke faring, laring gitu. Ya gini, eee, kayak gitu luasnya, makanya luas permukaan absorpsinya lebih rendah dibandingkan lewat saluran cerna. Efek samping lokal ya, udah saya jelaskan tadi ya. Jadi kalau pemakaian terus-terusan bisa buat mukosa hidung kita mengkerut, atrofi. Terus ada kerusakan permanen pada silia mukosa nasal ya, karena atrofi itu akhirnya nggak bisa berfungsi gitu, silia-silianya untuk mencium bau. Kemungkinan kehilangan dosis akibat cara penggunaan yang salah ya, kan dia kalau mau netes tuh kita harus menengadahkan kepala ya, kalau kita tetap gini kan keluar dia lagi. Jadi ada kemungkinan kehilangan dosis akibat cara penggunaan yang salah. Atau misalnya dia sama sekali nggak nempel di mukosa hidung karena langsung meluncur ke laring itu juga kan ya kehilangan dosis akibat cara penggunaan yang salah. Oke, selain, nasal dekongestan ya yang bekerja pada hidung, yang obat-obatan yang banyak digunakan di hidung itu ada kortikosteroid. Ini kalian mudah-mudahan masih ingat kuliahnya di semester 1 ya. Jadi kortikosteroid itu juga banyak digunakan melalui rute intranasal. Perbedaan farmakokinetiknya, jadi bioavailabilitas intranasal kortikosteroid itu adalah jumlah dari absorpsi nasal dan intestinal. Jadi dia bioavailabilitas itu kan kadar obat yang masuk ke dalam darah ya. Dan itu adalah jumlah dari absorpsi nasal dan intestinal. Jadi dia, sebelumnya kan mungkin pikirnya ini lokal ya atau sistemiknya tidak karena ini topikal gitu, tidak ada efek sistemik, tapi ternyata untuk yang kortikosteroid ini, efek sistemiknya cukup tinggi gitu loh. Jadi jumlah absorpsinya itu adalah jumlah absorpsi yang di nasal sama yang di intestinal. Namun, intranasal kortikosteroid golongan baru seperti fluticasone, mometasone, cyclesonid itu bioavailabilitas sistemiknya rendah. Berarti efek samping sistemiknya juga rendah. Pasti faktor-faktor yang pengaruh deposisi kortikosteroid adalah lipofilisitas. Jadi semakin dia lipofilik larut dalam lemak, dia akan semakin terdeposisi. Itu afinitas ikatannya juga dan lama penggunaannya. Farmakodinamiknya mudah-mudahan masih ingat ya, jadi dia menghambat fosfolipase A2, jadi menghambat terbentuknya asam arakidonat gitu. Ini jalur fosfolipase ya, gitu nih glukokortikoid yang menghambat ini, jadi ini tidak terbentuk gitu. Jadi jalur-jalur inflamasi lipooksigenase ini tidak terbentuk karena asam arakidonat tidak terbentuk. Efek samping lokal gitu, efek samping dari kortikosteroid intranasal ya. Ya, yang pertama adalah iritasi nasal, kedua epistaksis itu mimisan ya. Jadi iritasi jelas ya kayak tadi kalau misalnya kortikosteroid itu biasanya memang agak keras obatnya, jadi dia bisa mengakibatkan iritasi. Kemudian atrofi mukosa kalau pemakaian terlalu sering, perforasi septum ya karena atrofi menyusut jadi septum kita jadi perforasi dan ulcerasi, jadi bisa bikin timbul ulkus gitu. Efek samping sistemik ya, jadi untuk kortikosteroid ini efek sampingnya tidak cuman yang lokal saja tapi juga sistemik gitu.
Walaupun yang untuk, kortikosteroid golongan baru dia sudah buat sedemikian rupa supaya efek samping sistemiknya minimal, ya, gitu. Efek samping sistemik yang bisa timbul ya supresi dari, kortikotropin hormon ya, kortikotropin hormon gitu. Dia itu supresi hormon lah, supresi growth hormon juga dia bisa menurunkan densitas tulang dan meningkatkan tekanan intraokular gitu. Jadi bisa glaukoma kalau terlalu sering pakai. Untuk ibu hamil, yang disarankan adalah budesonide, ini ratingnya B ya, kategori B, jadi aman, bisa digunakan untuk ibu hamil. Nih sekarang sudah ke farmakologi indera pengecapan. Oke, farmakologi indera pengecapan, ini kalian ini namanya kurva farmakokinetik ya, kurva obat berbanding waktu gitu. Jadi sini yang merah ini adalah obat yang diberikan melalui rute sublingual. Yang hijau ini melalui rute bukal. Yang ungu, ini adalah melalui rute oral gitu. Yang manakah yang paling bagus atau yang paling cepat mencapai kadar puncak yang absorpsinya paling maksimal adalah yang sublingual gitu ya. Dia cuma dalam waktu 120 menit dia mencapai kadar puncak yang paling tinggi gitu. Ini 140. Sedangkan kalau yang kedua bukal, tapi dia butuh waktu 180 menit. Itu tapi kadar obat puncaknya dalam darah itu cuma 120, lebih rendah kan. Kalau oral, kadar puncaknya dia sangat rendah gitu loh yang sampai sampai ke darah itu. Jadi memang kalau emang kita butuh yang maksimal, maksimal bisa ada di darah gitu, ya sebaiknya gunakan rute-rute yang seperti sublingual atau yang parenteral gitu, yang memang absorpsinya paling tinggi ya di darah ya. Oke, jadi kalau untuk sublingual, jadi petakan obatnya di bawah lidah ini ya gambarnya, di bawah lidah. Bawah lidah dan obat dapat mencapai peredaran darah melalui ventral surface dari lidah dan dasar kavitas oral. Ini ada ventral surface dan dasar kavitas oral. Obat yang terlarut terserap melalui vena yang berada pada mukosa oral dan dihantarkan melewati vena facialis, vena jugularis interna, dan vena brachiosephalika, kemudian berakhir pada sirkulasi sistemik. Ya, di bawah ini banyak sekali pembuluh darah. Makanya kenapa dia absorpsinya itu jadi tinggi ya obatnya. Tuh. Nah, kalau bukal, dia ditaruhnya di pipi. Jadi antara pipi, gusi, sama gigi gitu dia kita ngeletakin obat di situ. Gitu. Urutan permeabilitasnya adalah sublingual, bukal, gingival, atau palatal. Jadi yang paling permeable itu sebenarnya adalah di bawah lidah. Yang kedua baru ini di pipi ya, antara pipi, gusi, gigi, kemudian gingival di gusi aja ditempelin di situ. Yang terakhir baru di palatal. Faktor yang pengaruhi penyerapan obat pada region bukal atau sublingual adalah lipofilik, jelas ya. Jadi yang di mana-mana gitu sebagian besar yang penyerapan obatnya lebih cepat itu pasti yang lipofilik gitu. Tuh yang lebih banyak diserap pasti adalah yang lipofilik kalau kita bandingkan sama yang hidrofilik. Kelarutan dalam saliva. Jadi makin larut di dalam saliva, makin banyak obat yang diserap gitu. pH ya, pH yang setidaknya yang lebih dari 2 atau 10. Jadi kalau terlalu asam dia sulit larut kalau ini. Ikatan dengan oral mukosa. Jadi kalau dia menempelnya kuat ya sama mukosa oral tuh makanya kebanyakan biasanya untuk yang tablet-tablet yang mau lewat bukal atau sublingual itu dihancurin dulu gitu. Jadi biar dia memang menempel dengan erat pada bawah lidah atau pada gusi ya atau pada ini, pada pipi gitu. Jadi dia dihancurin dulu dibuat pupuk. Dan ketebalan epiteliumnya pasti kalau ya epiteliumnya itu misalnya di gusi yang lebih tebal gitu ya pasti dia lebih susah nyerapnya gitu. Kalau yang tipis dia lebih cepat terserap. Bentuk sediaan obatnya ya tablet ya kayak tadi. Kemudian ada yang bentuknya kayak film ya, strip kayak gini. Tuh. Ada yang semi solid ya, ini gel, krim gitu. Kalian tinggal oles sama obat sariawan gitu. Terus ini bubuk ya, gitu bubuk.
tablet juga bisa dihancurin jadi bubuk. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya durasi kerjanya cepat gitu ya, karena dia udah lihat tadi kurvanya kan ya kalau dibandingkan sama oral gitu dia cepat. Terus tidak mengalami degradasi obat, ya karena dia tidak lewat, saluran cerna, tidak lewat lambung, tidak lewat pas metabolisme, jadi dia tidak mengalami degradasi obat. Ya nyaman ya pasiennya ya, kalau kita bandingkan sama yang parenteral misalnya, yang suntik itu nyaman pasiennya. Efikasi obatnya tuh juga bisa lebih tinggi ya kalau kita bandingkan dengan rute oral gitu. Permukaan kontak kavitas oral tuh besar, jadi penyerapan obatnya maksimalnya gede ya gitu. Dari ventral sulfus sampai di bawah lidah tuh gede dan semua itu pasti dia nempel jadinya. Kontaknya tuh jadinya ya besar maksimal. Disolusi sangat cepat, ya cepat dia larutnya ya, jadi dibantu sama saliva itu cepat larut jadinya dia. Kekurangannya tidak dianjurkan untuk pemakaian lama atau jangka panjang. Jadi pasien-pasien yang, eee, kalau mau diberikan obat melalui jalur ini, dia nggak boleh makan, minum ya nanti, karena bisa mempengaruhi interaksi obat, gitu. Jadi dia nggak bisa digunakan untuk pemakaian yang lama atau jangka panjang. Biasanya yang lewat jalur ini untuk kasus-kasus emergensi seperti hipertensi gitu, yang kita tidak melalui apa namanya, tidak melewati jalur parenteral gitu, ya kita lewat jalur sublingual ini. Dan untuk pasien yang tidak sadar atau tidak kooperatif gitu. Ya kalau dia nggak kooperatif ya nggak bisa juga gitu ya, nanti kita suruhnya taruh di bawah lidah, dia malah telan obatnya gitu. Pasien tidak boleh merokok, ya merokok ini dia mengganggu penyerapan obat obat ya, mengganggu penyerapan atau absorpsi obat melalui jalur sublingual dan bukal. Dah, sampai di sini aja kuliahnya. Mudah-mudahan cukup jelas dan kalian cukup mengerti. Kalau misalnya ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk bertanya melalui tanya ahli. Gitu. Jadi ini kuliahnya sebenarnya sudah banyak dipaparkan di kuliah-kuliah sebelumnya. Jadi saya harap kalian tidak kebingungan ya untuk mendengarkan kuliah saya. Sampai di sini. Dadah.